Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil ba'ts. Hormati Bapak Menteri BUMN yang juga Ketua Komite PCPNN, Bapak Haji Erick Thohir, a'azzahullah fi sihhatin daimah. Semoga selalu dimuliakan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya banggakan, Ketua P2N, Bapak Haji Insinyur Ernanda, dan bersama seluruh pimpinan P2N, yang saya hormati Pak Umar Syah, Ketua PBNU Bidang Ekonomi, dan sahabat saya Bapak Marwan Ja'far, anggota DPR RI Komisi 6, Saudara Moderator, Saudara Khairul Saleh, para peserta virtual yang sedang berlangsung ini. Perlu dipahami bahwa adanya pandemi ini termasuk sunnatullah, termasuk by design dari Allah sejak azali. Oleh karena itu, sebagai pemegang amanah, baik itu di government atau saya sebagai ketua organisasi civil society, dalam kehidupan ini harus selalu siap menerima sunnatullah, suka dan duka. Baik itu yang indah maupun yang pahit, baik itu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Karena apa? Karena tidak sekali-kali Tuhan punya rencana, punya desain, punya iradah, punya masyiah, pasti kita yakin ada wisdom, ada hikmah di balik itu semua. Al-Quran memberi motivasi kepada kita semua. Allamal insana ma lam ya'lam. Tuhan akan selalu memberikan ilmu, memberikan pelajaran kepada manusia terus-menerus sampai hari kiamat. Tidak akan berhenti. Tuhan akan selalu, allamal insan, akan selalu memberi pelajaran. Nah, di antara pelajaran sekarang ini, adanya pandemi COVID-19 ini. Ini merupakan termasuk allamal insana ma lam ya'lam. Tuhan memberi pelajaran kepada kita hal-hal atau apa saja yang kita belum ketahui agar kita menjadi tahu. Nah, memang kita rasakan dampak yang sangat luar biasa, kecemasan yang sangat luar biasa, gamang galau yang dirasakan oleh masyarakat baik dari pusat maupun sampai ke kampung-kampung dengan adanya COVID-19 ini. Dan kami dari Nahdlatul Ulama sejak dini, sejak bulan Maret, karena bulan Maret itu rencananya akan ada munas di pesantren Mbah Mun di Sarang, waktu itu tanggal 15, tapi karena ada COVID-19 ini kita undur. Ketika itu baru sekitar 36 yang meninggal. Kita batalkan munas itu, kita undur sampai sekarang belum terlaksana. Kemudian saya langsung mengeluarkan instruksi agar waspada, disiplin, mengambil physical distancing, kemudian tidak menghindari kerumunan massa, sholat tarawih di rumah, takbir di rumah, sholat Idul Fitri di rumah, tidak ada takbir keliling, pakai masker, selalu cuci tangan. Walhasil, saya anjurkan warga NU melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin. Mohon maaf, sebelum Menteri Agama, saya sudah 2 minggu sebelum Menteri Agama sudah mengatakan, sudah menghimbau warga NU tidak usah tarawih di masjid, tidak usah Idul Fitri di masjid, tidak usah takbir keliling. 2 minggu sebelum Menteri Agama, saya sudah sebelum itu. Kemudian langsung saya bentuk tim Satgas COVID-19, diketuai oleh Saudara Andi Najmi, salah satu sekretaris PBNU, dan ketuanya Dr. Syahrizal, yang ahli tentang bakteri ya, dari kesehatan masyarakat, UI. Itu langsung kita bentuk,
Satgas sampai sekarang sudah berjumlah 222.000 titik seluruh Indonesia. Nah, kami sudah menyalurkan beberapa bantuan sembako yang kita kolek atau kita terima bantuan dari berbagai pihak. Saya sendiri sudah melepas 19 kontainer sembako. Terus terang saja, kalau boleh saya buka, saya terima dari Singapura, saya terima dari Taiwan, dari Summarecom, dari Kompas, dari IMIP, PT IMIP, dari kedutaan Saudi, kedutaan Cina, dari Buddha Suci, dari walhasil dari berbagai pihak. Saya lepas 19.000 kontainer dan yang menerima lebih dari 60 juta orang warga ulama. Itu sudah. Sampai sekarang pun masih banyak mengalir bantuan berupa ventilator, berupa hand sanitizer, vitamin C, APD. Saya banyak menerima itu, sudah kita berikan ke seluruh rumah sakit NU yang berjumlah sekitar 212 rumah sakit NU di seluruh Indonesia ini. Oleh karena itu, alhamdulillah kami NU tidak ketinggalan. Dan saya bisa mengatakan barangkali dari ormas yang paling betul-betul peduli dengan COVID-19 adalah teman-teman aktivis NU, Ansor, Paganusa, IPNU, PMII, semuanya. Para santri-santri juga telah semuanya gotong royong bergandengan tangan menerima musibah atau cobaan COVID-19 ini. Mengenai BUMN sebagai lokomotif penanganan ekonomi, pemulihan ekonomi di era COVID-19 ini, saya percaya, saya yakin kepada Menteri BUMN, sahabat saya kenal sudah lama sejak tahun 2013, beliau Bapak Erick Thohir yang layak, yang pas, yang memang bidangnya untuk memegang kepercayaan amanah yang sangat mulia ini dan sangat berat ini. Merupakan kehormatan bagi Pak Erick Thohir mendapat kepercayaan menjadi ketua komite PCPNN. Insya Allah saya yakin amanah ini akan dijalankan oleh Pak Erick Thohir dengan baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Kekayaan alam ini yang ada di atas muka bumi ini, saya percayakan kepada hamba-hambaku yang soleh. Itu Al-Quran itu. Jadi kekayaan alam semesta ini, apapun kandungan semuanya yang ada ini, untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Makna arti soleh di sini sangat luas. Pertama, soleh dari sisi teologi. Seorang beriman, beragama, taat ibadah. Kedua, soleh dari sisi integritas, berakhlak, bermoral, berbudaya. Nah, saya baca ada buku tulisan Pak Erick Thohir tentang BUMN berakhlak. Ini sangat luar biasa, baru kali ini ada Menteri BUMN bicara akhlak, bicara moral, yang itu merupakan modal utama atau itulah yang kunci utama seorang yang mendapat amanah berangkat dari nawaitu dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Dan kalau tadi dikatakan oleh Pak Irnanda atau Pak Khairul Saleh tadi bahwa belum kelihatan pemerintah menggandeng ormas-ormas, ya saya harapkan ke depan Pak Erick Thohir lebih menggandeng kami dari NU, karena mohon maaf, insya Allah di NU ini masih kuat basic akhlaknya. Ya kerusakan pasti ada, namanya dampak era medsos, era yang penuh dengan fitnah, era yang penuh dengan ujaran kebencian, dampak ada. Tapi kami masih punya modal, kami masih punya kapital budaya, kapital moral yang masih bisa kita banggakan. Bisa kita buktikan, contoh saja gampang lah, 22.000 pesantren, tidak ada ceritanya santri kena narkoba. Tidak ada ceritanya santri ngerakit bom. Atau kalau misalnya NU ya, pesannya NU, 22.000 pesantren, tidak ada ceritanya santri terlibat teroris. Tidak ada yang terlibat pengedar narkoba atau apalagi bandar narkoba. Dan
tidak ada antar pesantren santrinya tawuran. Nggak ada itu. Tidak ada. Karena tekanan utama pendidikan di pesantren adalah pendidikan karakter. Baru ilmu, baru skill. Utama adalah bagaimana membangun agar santri itu mempunyai good karakter, akhlakul karimah. Baru bicara ilmu pengetahuan. Itu di pesantren. Insya Allah kalau BUMN mengajak NU dalam membangun kembali minimal mental bangsa ini, menghadapi ujian cobaan ini, dengan NU, insya Allah tepat. Pilihan yang tepat. Pilihan tepat insya Allah. Dan kami tanpa ada tendensi apa-apa, tanpa ada kepentingan interest nopo-nopo, nggak ada. Zero, betul-betul zero. Mari kita bersama-sama bergandengan untuk pemulihan dampak ekonomi, dampak COVID-19 ini. Yang ketiga, soleh dalam arti ini, soleh dalam arti profesional. Dalam arti tepat, yang memegang itu tepat benar. Al-Quran mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm innas sam'a wal absar wal afdaq innas sam'a wal basar fuada kullu laika kana anhu mas'ula. Allah berfirman, jangan sekali-kali kamu masuk dalam wilayah yang kamu nggak ngerti. Ma laysa laka bi'ilm. Kalau kamu nggak ngerti, jangan ikut campur. Seperti saya, nggak ngerti tentang moneter, nggak ngerti tentang nuklir, nggak ngerti tentang IT. Saya nggak akan bicara itu. Nggak akan bicara itu. Paling-paling saya bicara agama, sosial, dikit-dikit ngerti lah. Tapi saya nggak akan bicara tentang perbankan, moneter, atau teknologi. Kan bukan bidangnya. Al-Quran melarang itu. Nah demikian pula sebaliknya. Yang tidak paham agama, yang tidak betul-betul bidang agama, jangan coba-coba fatwa, jangan coba-coba mengatasnamakan ulama, jangan ikut campur dalam hal agama, nanti salah semua. Seperti saya, misalkan bicara IT, bicara moneter, bicara perbankan, ya salah semua nanti. Dan saya nggak akan bicara itu. Tapi kalau agama, barangkali dikit-dikit saya bisa agama lah. Nah, demikian pula saudara-saudara saya yang baru saja, apalagi baru saja masuk Islam, apalagi baru saja belajar agama baru berapa minggu, jangan kemudian mendudukkan dirinya, memposisikan dirinya kayaknya menjadi mufti, melakukan fatwa, menghakimi orang lain, pegang palu vonis, kamu sesat, sana bid'ah, sana salah, hanya kami yang benar. Astagfirullahaladzim, tolong coba ini disadari bersama, kita pun pahamlah, kalau sesuatu yang tidak dipegang oleh ahlinya pasti akan salah dan akan hancur. Dalam hal ini, Bapak Erick Thohir ditunjuk oleh Presiden sebagai Ketua Komite PCPNN pas dengan firman Allah, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm innas sam'a wal basar wal fuad. Perbuatan kita, pikiran kita, tindakan kita, sikap kita, semuanya akan diminta bertanggungjawab oleh Allah. Nah, kalau bukan bidangnya, pasti kita tidak akan bisa mempertanggungjawabkan. Saya yakin komite ini akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian dampak lagi yang paling terasa Pak Erick adalah rakyat kecil. Beda dengan krisis tahun 98. Kalau tahun 98 yang terasa sekali para pengusaha besar yang bermain di keuangan, krisis moneter. Rakyat kecil, petani, nelayan tidak begitu terlalu terasa dampaknya. Hidup dengan tenang. Bahkan menjadi fondasi, menjadi fondamen pemulihan ekonomi waktu itu. Tapi sekarang yang paling terasa, yang paling terpukul pertama adalah rakyat kecil. Para buruh, para pekerja, para tani, para nelayan. Nah itu memang sungguh sangat berat menghadapi COVID-19 ini, tapi kita tidak boleh putus asa. Wala tayasu mir rauhillah, innahu la yayasu mir rauhillah illa al-qaumul kafirun. Jangan kamu sekalian berputus asa dari rahmat Allah, dari kemurahannya Allah. Barang siapa putus asa, tanda-tanda orang itu termasuk orang yang kufur nikmah, walaupun bukan kufur akidah. Nah, sekali lagi Pak Erick, yang paling utama adalah di samping kita bagaimana meningkatkan ekonomi bangsa ini, yang paling utama adalah pemerataan. Al-Quran mengatakan, kaila yakuna dulatam minal aghniya'i minkum.
Jangan sampai kekayaan itu hanya dimiliki, dimonopoli oleh sekelompok orang itu saja. Tapi Quran mengatakan harus ada pemerataan. Semua harus merasakan nikmatnya kekayaan alam Indonesia ini. Allah menciptakan Indonesia dengan kekayaan yang sangat melimpah ini cukup untuk mensejahterakan 260 juta. Cukup untuk mensejahterakan 260 juta orang. Tapi kekayaan yang melimpah ini tidak cukup untuk mengenyangkan, mengayakan, memberi kekayaan kepada satu orang yang rakus, yang tamak. Satu orang yang rakus tidak cukup dengan kekayaan Indonesia yang sangat melimpah ini. Tapi kalau tidak rakus sebenarnya, kalau nggak ada kerakusan, tidak ada monopoli yang berlebihan, sebenarnya Tuhan telah menciptakan alam ini dengan kekayaan Indonesia ini untuk 260 juta. Cukup. Makan semua, sejahtera semua. Tapi tidak akan cukup kalau untuk satu orang yang rakus. Untuk 10 orang, untuk 30 orang yang rakus, nggak akan cukup itu. Itu perlu kita camkan. Nah, menurut Islam, apalagi NU juga sama, kami tidak anti konglomerat. Kami tidak anti konglomerat. Bahkan bersyukur Indonesia punya beberapa konglomerat. Akan tapi konglomerat harus menggandeng, menganggap mitra dengan kelas menengah. Jangan dianggap sapi perasnya atau kulinya ya, tapi dianggap bermitra. Sehingga mendongkrak kelas menengah. Kelas menengah nanti pun akan bermitra dengan kelas kecil akan memperdayakan masyarakat banyak yang terutama di pedesaan yang miskin-miskin itu. Dengan demikian maka perjalanan bangsa ini dari sisi ekonomi sudah tepat sesuai dengan Al-Quran. Kita membawa amanat hadarah, membangun tata kehidupan masyarakat sesuai dengan desain Allah. Sekali lagi, pemerataan. Akses perbankan bagi rakyat kecil masih sangat sulit. Bagi rakyat kecil atau pengusaha kecil sangat sulit untuk mendapat akses hutang bank atau kredit bank itu. Sangat sulit dan berliku-liku. Beda dengan pengusaha besar malah ditawari oleh bank, malah. Nah, kalau orang kecil yang membutuhkan pinjaman malah untuk mendapatkannya itu sangat sulit. Masih ada kesulitan. Ini yang terjadi di bawah seperti itu. Memang di sini ada program KUR, ada dan sebagainya lah, banyak sekali, tapi untuk implementasinya masih banyak rintangan, masih banyak kesulitan. Ini kenyataan yang dirasakan oleh warga NU di desa-desa di bawah kalangan masyarakat grassroots. Saya tahu masyarakat miskin orang NU di Bondowoso, di Ciamis Selatan, di Tegal Selatan, di Cilacap, masih banyak warga NU yang sangat miskin. Ibu-ibu yang mecahin batu di sungai dijual hanya Rp600 satu keranjang. Mecahin batu di sungai satu keranjang Rp600. Ibu-ibu atau kakek-kakek mencari kayu di hutan, diikat yang sangat besar, kemudian dipanggul di pinggir jalan, Rp5.000. Rp5.000 itu kayu yang sangat diikat dengan ikatan besar itu, dari hutan dibawa ke pinggir jalan di daerah Nganjuk, daerah Madiun, antara Madiun Nganjuk itu, pinggir-pinggir jalan banyak sekali kakek-kakek jualan kayu bakar, Rp5.000. Itu nanti kalau ada mobil yang mau beli berhenti, masih nawar itu, Rp5.000 masih ditawar. Itulah keadaan kenyataan masyarakat kita di bawah. Sekali lagi, saya yakin, saya percaya kalau Pak Erick Thohir, insya Allah, dengan izin Allah, dengan kekuatan lahir batin dari Allah, taufik dan petunjuk dari Allah, akan sanggup, akan dapat melaksanakan amanah sebagai ketua komite PCPNN yang dipercayakan dari Presiden, demi bangsa, demi rakyat. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, mari kita sama-sama ta'awun al birri wat taqwa, bergandengan tangan, bekerja sama hal-hal yang positif, yang pasti akan diridhoi oleh Allah. Sekian, terima kasih. Selamat berseminar atau berdiskusi. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.